Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan bagi setiap orang yang beriman. Dengan bersyukur, kita harus yakin Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Maka itu merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita mensyukurinya. Dan bersabar atas segala ujian dan cobaan merupakan satu tuntutan bagi kita orang beriman. Dengan sabar, harapan kita Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa serta kesalahan. Para jemaah rahmati Allah, itu juga sifat orang mukmin, sampai Nabi menyatakan dengan kekaguman. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh mengagumkan dan sungguh menakjubkan orang beriman, karena semua urusan yang dimilikinya menjadi kebaikan baginya. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali pada orang yang beriman. Jika dia mendapatkan satu kenikmatan, dia bersyukur dan kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu jadi kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak semua orang dapat kebaikan bersyukur, apalagi jadi kebaikan. Tidak semua orang dapat musibah bersabar, apalagi bisa sampai menjadi kebaikan. Oleh sebab itu, mari selalu kita muhasabah, menghitung-hitung diri, apakah sudah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan apakah bisa bersabar menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Para jemaah, sudah sampai ke hadis yang ke-53 dari kitab atau buku Mendulang Faedah dari Kalimat Nubuwah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, yang judul aslinya adalah Bahjatu Qulubil Abrar, ya, wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Hadis 53 di sini disebutkan di antara sifat orang mukmin, ya. Kemudian dibawakan hadis Ali bin Abi Thalib, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yuraddu alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum. Ala la yuqtalu muslimun bi kafirin wala dhu ahdin, ya, fi ahdihi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, ya, wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin satu dengan yang lain itu setara dan sepadan darah-darah mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan orang beriman satu dengan yang lain, ya. Ini kan hadis Nabi SAW. Kemudian orang yang paling rendah di antara mereka, maksud di sini paling dekat di antara mereka, berupaya memenuhi zimmah, ya, perlindungan mereka, ya, dan dikembalikan atas mereka yang paling jauh di antara mereka, dan mereka satu tangan atas selain mereka. Ya, ketahuilah orang muslim tidaklah
dibunuh karena membunuh orang kafir. Ini perlu penjelasan ya, karena ini kita urutan ya, perlu penjelasan. Dan ini sabda Nabi SAW. Dan tidak pula karena membunuh orang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Hadis Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Ya, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Pertama para jemaah, hadis ini menunjukkan hubungan orang beriman satu dengan yang lain. Ya, bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah di antara saudara kalian, ya. Bahkan orang beriman para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, ya, mereka tidak boleh saling membenci. Mereka tidak boleh saling membelakangi. Ya, mereka tidak boleh saling hasad satu dengan yang lainnya. Ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Rawahul Bukhari wa Muslim dari Anas bin Malik. Jangan kalian saling membenci dan janganlah kalian saling iri dengki dan jangan kalian saling membelakangi. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat orang yang beriman, ya. Di mana para jamaah rahmati Allah tidak boleh wala la tabaghadu, jangan saling membenci. Ya. Wala tahasadu, jangan saling iri dengki. Hasad itu para jemaah maknanya adalah at-tamanni bi zawali ni'ma inda ghairih. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain itu lepas. Nah, disebutkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Qawaid wa Fawaid minal al-Arba'in an-Nawawiyah al-Syekh Nadim Muhammad Sultan, orang dengki ada 4 keadaan orang hasad. Yang pertama, menghendaki nikmat yang ada pada orang lain itu lepas dan tidak perlu pindah kepada dia. Lalu dia membuat makar, memfitnah dan lain-lain. Ya, biasanya kalau orang iri dengki ingin nikmat itu pindah pada dia, apakah itu kedudukan, apakah itu harta dan lain sebagainya. Tapi keadaan yang pertama tidak demikian. Yang penting orang itu bangkrut. Yang penting orang itu hancur. Mungkin dalam pikirannya jangan ada yang menyaingi saya. Dia sudah punya semua sebenarnya. Ini kondisi pertama. Dan ini paling buruk. Ya, paling buruk. Sampai ada ulama juga mengatakan, kul lima dhallali hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali ma wahaba fa akhzaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuhat talaba. Katakan, kenapa engkau iri dengki kepadaku? Tahukah engkau sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat buruk? Engkau telah melakukan keburukan kepada Allah, ya, karena engkau tidak rela dengan pemberianku oleh Allah SWT. Fa'ahzaka rabbi bi anzadani, dan Allah akan lebih menghinakan dirimu dengan cara Allah menambahkan apa yang kau dengki kepadaku. Wasadda 'alaika wujuhat talaba, dan Allah akan menutup pintu-pintu, ya, yang engkau menginginkannya. Nah, ini para jamaah. Maka ini kondisi paling buruk, yaitu orang dengki. Yang pertama adalah menghendaki dan menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya, pada orang lain itu lepas dan tidak perlu pindah kepada dia karena dia sudah punya semua. Yang penting dia hancur, bangkrut, kemudian buat makar. Yang kedua, orang dengki kepada saudaranya ingin
nikmat yang ada pada dia itu lepas dan pindah kepada dia. Mungkin kedudukan, jabatan, bikin makar, bikin fitnah. Ini juga buruk. Yang ketiga para jamaah, orang dengki tidak senang melihat orang lain senang. Tidak suka melihat orang lain sukses. Dan dia biarkan ya kondisi dia seperti itu. Dan itu menyakitkan bagi dirinya sendiri. Ya, karena terkadang orang yang dengki, orang yang hasad, orang yang iri para jemaah juga akan berpengaruh kepada psikis, bahkan juga bisa berpengaruh kepada fisik. Kenapa masuk rumah sakit? Tekanan darah naik. Ini. Setelah dijenguk oleh saudaranya, padahal dia sebabnya adalah dengki, iri, hasad. Diberitahu fulan bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jadi kolab. Ya, jadi dengki itu memang tidak akan membawa kebaikan sedikit pun. Nah, ini yang kondisi yang ketiga ini, dia tidak sampai membuat makar, cuma tidak senang dan tidak suka melihat orang lain sukses. Ya. Adapun yang keempat para jemaah, tidak senang dan tidak suka melihat orang senang, melihat orang berhasil, sukses, tapi dia tepis, dia lawan. Dengan apa? Pertama, istighfar mohon ampun pada Allah. Yang kedua, mendoakan orang yang didengki dengan keberkahan. Semoga diberikan keberkahan dalam hartanya, dalam keluarganya, anaknya, jabatannya, semuanya. Nah, sifat yang keempat adalah sifat orang beriman. Karena memang yang namanya iri dengki sudah dari dulu. Ya, ceritanya Qabil dan Habil. Demikian juga dengan iblis dan Nabi Adam, dengki, iri kepada Nabi Adam. Ya, kemudian menimbulkan kesombongan. Qabil dan Habil juga demikian, sehingga menimbulkan pembunuhan. Nah, ini para jemaah. Nah, ini sifat orang beriman ketika melihat nikmat yang ada pada saudaranya, lalu dihinggapi rasa tidak suka, dia lawan, ditepis dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian memohonkan ampun bagi orang yang didengki, serta mendoakan keberkahan. Wah, Masya Allah, ini luar biasa. Itu sifat orang beriman. Kemudian apa? Malaikat akan mendoakan yang sama. Ketika kita mendoakan, ya Allah, Allahumma barik lahu fi rizkihi wa fi ahlihi, ya, wa malihi. Ya Allah, berikan keberkahan kepadanya dalam hartanya, rezekinya, kedudukannya, keluarganya. Maka malaikat di belakang kita mengatakan amin, semoga engkau juga seperti itu. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya, harus kita tepis, ya, karena orang beriman itu adalah bersaudara. Wala tahasadu, ya, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah bersaudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam surat Al-Imran pada ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Bersatulah kalian, ya, dengan tali Allah. Artinya di sini persatuan itu didasari tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan hadis. Kita bersatu berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa menurut Quran benar, ya, maka kita bersama untuk membenarkan. Yang dibenarkan oleh sabda Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersama di situ. Ini maksudnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian, ya, di atas tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini sifat orang beriman, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dikala itu kalian itu a'da'an, bermusuhan. Kemudian Allah Ta'ala satukan hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi, dan kalian menjadi apa? Dengan nikmat Allah, fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan, menjadi bersaudara. Nah, jadi para jemaah, persaudaraan orang beriman itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi ni'matihi, dengan nikmat Allah.
Dan namanya persaudaraan persatuan itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, jangan bercerai-berai. Nah, ini sifat-sifat orang beriman. Nah, persatuan di situ ukurannya adalah kebenaran menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tentu saja bukan semata-mata akal dan perasaan kita yang menjadi sandarannya, ya. Akan tapi yang menjadi sandarannya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjadi keharusan kaum mukminin untuk saling mencintai, bersatu padu, tidak saling membenci dan bermusuhan. Semua berupaya merealisasikan maslahat mereka secara umum yang merupakan pilar agama dan dunia mereka. Para jemaah rahmati Allah, kita diharuskan untuk saling mencintai satu sama lain, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Wah, ini berat para jemaah. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Saya sarapan, makan siang, makan malam. Kenapa? Karena cinta pada diri kita. Kita mencintai keluarga. Maka cintailah saudara orang beriman seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang berat para jemaah. Karena pada zaman-zaman kita berada di dalamnya ini, yang namanya ego, yang namanya sifat individualistis itu sesuatu yang semakin kuat. Nah, semakin kuat para jemaah. Maka kita bersyukur pada Allah bisa berjumpa di rumah Allah, di masjid, di mana tidak ada yang namanya perbedaan kelas sosial. Mana yang bisa pertama, itulah dia mendapatkan untuk berebut. Karena Allah Ta'ala, ya, menyampaikan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang paling mulia di sisi Allah lah yang paling bertakwa. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Allah tidak melihat dan memandang kalian dari harta dan fisik kalian, tapi yang Allah lihat hati dan amal-amal perbuatan kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, disinilah para jemaah orang beriman, ya, diikat oleh keimanan. Sehingga dari keimanan itu muncul rasa cinta, ya, cinta. Dari cinta tentu akan melahirkan yang namanya kepedulian, ya. Dari kepedulian akan muncul yang namanya bisa berbagi dengan mereka yang memang perlu dipedulikan dan perlu diperhatikan. Ini ujian iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Masih ingat bagaimana kisah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah? Muhajirin, ya, disambut oleh sahabat Al-Ansor. Ansor para penolong, Muhajirin orang yang hijrah. Ketika diantaranya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan, ya, oleh Nabi dengan sahabat Ansor, saya lupa namanya sahabat Ansor itu. Sahabat Ansor ini menawarkan, karena ketika hijrah dari Mekah, ya ditinggalkan semua yang ada para jemaah. Ketika sampai di Madinah dengan segala keterbatasan, sahabat Ansor menawarkan rumahnya, silakan, saya punya rumah yang diambil bagian yang mana. Bahkan apa? Ya dulu kan para sahabat juga bininya banyak, istri banyak, tidak satu, sehingga ditawarkan karena sudah ditinggalkan semua karena keimanan, ya silakan kamu bisa punya keluarga, ya nanti akan saya ceraikan salah seorang dari istri saya, silakan kamu nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf, beliau tidak menerima tawaran itu dan minta diberikan petunjuk ke pasar, dia mau berbisnis, mau berdagang.
Yang mau membantu saudaranya bukan hanya sekedar lip service, bukan basa-basi, ya. Begitu pula yang diberi bantuan tidak mengandalkan. Nah, inilah ya, kedua-duanya ketika kebaikan bertemu dengan kebaikan, muncul kebaikan-kebaikan yang lain para jemaah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi bisnismen, jadi tajir, kata anak sekarang, tajir melintir, ya, yang bisa memberikan, mengcover, ya, janda-janda di saat itu. Tapi yang kita bisa ambil pelajaran besar, ya, persaudaraan yang di atas keimanan ini, pertama, saudaranya membantu dengan sebenarnya para jemaah, bukan basa-basi, ya. Yang kedua, yang dibantu tidak mengandalkan. Nah, kalau itu terjadi, masya Allah, padahal dia berhak untuk bisa mendapatkan bantuan itu, boleh dan tidak masalah. Nah, oleh karena itu, memang ketika seseorang memberikan bantuan dengan ikatan cinta di atas keimanan, berusaha untuk membantu sebaik mungkin tanpa harus mencederai harga diri orang-orang yang dibantu. Begitu pula orang yang dibantu berusaha untuk tidak mengandalkan, ya, dan berusaha untuk berterima kasih. Karena terkadang, ya, yang dibantu dan yang membantu kalau salah paham, ya, akibatnya tidak bagus. Yang membantu melihat yang dibantu, kok ini dibantu sepertinya tidak tahu diri, ya, ya. Kok tidak ada terima kasihnya. Akhirnya bawa ayat, ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bawa hadis. Nah, yang dibantu kipas-kipas ternyata juga ngaji. Apa dibawa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku ngasih makan, ngasih bantuan kalian karena wajah Allah, karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dapat balasan dan ucapan terima kasih. Kalau seperti ini yang terjadi, yang dibantu nuntut ikhlas, yang membantu nuntut terima kasih, ya tidak bakal ketemu. Ya, yang ada saling komplain. Coba yang membantu ikhlas karena Allah, yang dibantu berterima kasih, bersyukur, yang ada adalah cinta para jemaah. Nah, mari kita hidupkan dan kita kembangkan seperti ini. Sebab orang bilang berbagi itu indah, memang benar. Pada hakikatnya ketika kita berbagi kepada mereka yang berhak, sebenarnya kita telah mengambil, bukan memberi. Mengambil apa? Kebahagiaan. Karena kita akan merasa senang ketika melihat orang lain bisa merasakan senang. Ya. Berbagi itu indah. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, dalam masalah persaudaraan antara orang beriman satu dengan yang lain, ketika memang benar-benar dibangun di atas keimanan, maka kita yakin pasti akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, di dalam hadis ini tidak hanya sekedar sifat orang beriman saling cinta, ya, tapi juga dihindarkan sifat-sifat buruk. La tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ya. Karena di zaman sekarang para jemaah, yang namanya kehidupan itu memang saling berlomba-lomba, saling bersaing lah. Ya, dalam bisnis, dalam apa saja. Dan kalau kita lupa, tentu akan menjadi suatu ujian tersendiri, lulus atau tidak lulus, yang pada akhirnya persaingan tidak sehat muncul, yang pada akhirnya satu sama lain saling meniadakan, ya, saling menegasikan, ya. Nah, sementara para jemaah, yang namanya rizki, ya, yang namanya umur, ajal, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah.
Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi kita tidak tahu apakah kaya atau miskin. Ya, kalau suruh milih takdir kaya atau miskin, pasti orang semua milih takdir kaya. Suruh milih, ya, kaya bersyukur, miskin sabar. Milih mana, Pak? Kaya bersyukur, miskin sabar. Milih? Iya, nggak ada milih miskin sabar. Ada ulama yang milih miskin sabar, ya. Ada keutamaan tersendiri miskin sabar. Tapi kita semua di sini kayaknya susah untuk milih miskin sabar. Maunya kaya bersyukur. Kan bersyukur, Pak Ustadz. Iya betul. Ya, berkaya bersyukur dan itu bagus dan baik. Ya, tapi ada ulama yang milih miskin sabar. Karena apa? Ya hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini bagaimana agar hisab-hisab tersebut ya dijadikan kemudahan? Mari bangun persaudaraan beriman ini dengan sebaik-baiknya. Bangun, ya. Kita mendoakan, makanya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa kepada orang beriman siapapun para jemaah. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh bangsa. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu bersaudara, maka perbaiki ya di antara saudara kalian. Perbaiki terutama para jemaah rahmati Allah, tentu yang namanya kecintaan kepada saudara kita adalah ketika saudara-saudara kita berada dalam kubangan-kubangan yang mendatangkan murkanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Seperti kubangan kesyirikan, maka hendaklah kita memberikan penjelasan bahwa ini merupakan perbuatan kesyirikan yang akan mengancam pelakunya terjerumus ke dalam murkanya Allah yang sangat besar. Kalau belum tobat bisa neraka untuk selamanya. Karena apa? Karena konsumsi kita itu para jemaah tidak hanya sekedar fisik, betul, makan, pakaian, sandang, pangan tidak bisa dihindarkan. Namun kebutuhan hati tentu lebih utama, ya. Bangun jiwa dan raga. Jiwa dan raga, tidak hanya raga saja. Meskipun banyak orang itu dia akan mudah untuk terasa ketika raganya terancam. Tapi ketika jiwanya terancam, hatinya terancam, banyak yang tidak merasakan. Oleh karena itu, harus kita sempurna di dalam membantu dan menolong saudara kita. Kebutuhan jiwanya dan juga kebutuhan raga. Kebutuhan hati para jemaah tidak lain adalah tauhid. Ya. Bagaimana mengesahkan Allah? Bukankah di dalam hati tadi kita dengarkan rasa iri, dengki dan seterusnya. Nah, ketika kita mendengarkan 4 kondisi orang yang dengki tadi, saya yakin kita akan memilih yang keempat, insya Allah. Ya, karena akan kebaikan. Yaitu apa? Kalau kita tidak suka kepada orang yang mendapatkan keuntungan, kesuksesan, berhasil, tepis dengan istighfar. Tepis dengan mendoakan orang yang didengki dengan doa keberkahan. Ya. Kemudian mohonkan ampun bagi mereka yang didengki. Maka malaikat akan mendoakan semoga kamu juga demikian. Lah, sifat seperti inilah yang harus kita bangun ya antara orang beriman. Ya. Tidak saling membenci dan bermusuhan. Semua berupaya merealisasikan maslahat mereka secara umum yang merupakan pilar agama dan dunia mereka. Ya. Bagaimana ya bisa memberikan maslahah kepada umum. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ya, sampai 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wal kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin semuanya. Apa nasihat itu para jemaah? Orang Arab mengatakan nasihat itu dari kata fi'il madinya nasaha yansahu. Apa kata orang Arab? Nasahtul asla idza khalasa minasyam'i. Nasahtu, aku melakukan perbuatan nasihat kepada asal. Apa asal madu?
Idza khalasa minasyami, kalau madu itu sudah lepas dari lilinnya. Artinya yang namanya nasihat adalah kemurnian. Kalau madu para jamaah masih bercampur dengan lilin-lilin, kita minum, ya tentu terganggu. Mulut kita harus bermain dengan lilin itu. Tapi ketika lilin itu lepas dari madu dan madu itu sudah bersih, itu namanya an-nasihah, yaitu al-khulus, kemurnian. Murni. Ya, berarti apa? Nasihat itu madu yang murni para jemaah. Namun terasa pahit terkadang, ya. Nah, dengan demikian kita memberikan nasihat kepada orang beriman. Apa nasihat untuk untuk kaum muslimin? Disebut oleh Imam Nawawi dan yang lainnya adalah menolong dan membantu mereka dalam urusan agama dan urusan dunianya. Ya. Orang mulia tidak bersikap angkuh atas orang rendah. Nah ini, orang mulia tidak bersikap angkuh atas orang rendah. Barangkali cocok yang saya tadi contohkan. Ketika memberi kepada orang, seperti dia yang diberi. Ya. Jangan sampai, maaf nih para jemaah, misalkan memberi nasi bungkus, memberi pisang, maaf nih kalau boleh saya contohkan, sini nih, cuman pisang satu buah, berarti dia telah sebenarnya menghinakan diri kita sendiri. Kenapa? Pisangnya lebih tinggi dari kepala kita. Sini gitu. Nah, orang yang mulia adalah ketika memberi seperti dia yang diberi. Coba bagaimana kita bisa gambarkan? Orang yang mulia ketika membantu seperti dia yang dibantu. Ini para jemaah. Ini bukan ucapan saya. Ya. Orang yang memberi, orang yang membantu, orang yang mulia ketika membantu seperti dia yang dibantu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini memang ketika kita membantu orang lain, mereka yang membutuhkan, bagaimana bisa menjaga kemuliaan orang-orang yang dibantu. Ya. Orang mulia tidak bersikap angkuh atas orang rendah. Ya. Ini saya baca di sini, memang betul. Ya, karena kalau angkuh kepada orang yang rendah di sini memang ukuran manusia ahsabu, ya, ummati almal. Ukuran umatku itu adalah harta memang. Sementara dalam Al-Quran ukuran mulia adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian orang bertakwa. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada harta dan fisik kalian, apakah tampan atau tidak, apakah kaya atau miskin, tapi yang dilihat adalah hati dan amal perbuatan. Nah, ini kita berupaya untuk membangun hati dan amal, jiwa dan raga. Ini para jemaah, ya. Ya. Sehingga kita tidak merendahkan, ya, dan angkuh kepada orang yang rendah, orang yang status sosialnya, status ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ya. Karena kalau kita merendahkan orang, memang itulah sifat yang disebut dengan al-kibr. Ya. Iblis dimasukkan neraka gara-gara merendahkan Nabi Adam. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud, ya, sementara iblis tidak mau. Kecuali iblis aba wastakbar, aba enggan, istakbar sombong. Ya, dan dia termasuk orang yang kafir, yang ingkar. Apa al-kibr? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Iblis ketika disuruh sujud menolak, berarti menolak kebenaran, kemudian meremehkan. Ya, ma mana'aka an tasjud id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika, kenapa, apa yang menghalangi kamu, iblis, tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan? Apa jawabannya? Saya lebih baik dari dia. Nah, pertama, kebenaran yang datang dari Allah, yaitu disuruh diperintah sujud, ditolak.
Yang kedua, meremehkan sesama manusia, yaitu meremehkan Nabi Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir mengatakan apa? Beliau mengatakan ini sebenarnya iblis itu telah mengkhianati dirinya sendiri. Dengan mengatakan itu, dia mengkhianati dirinya sendiri. Kenapa? Karena kata beliau, ya, dalam tafsirnya, unsur penciptaan iblis itu dari api, ya, punya sifat panas dan panas membakar. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah itu sejuk, dingin dan membuat tumbuh. Sebenarnya lebih bagus Anda daripada iblis. Tapi iblis mengatakan lebih baik saya. Dia telah mengkhianati dirinya, apalagi pada orang lain. Sehingga jangan mengharapkan kebaikan kepada setan, ya, syaiton. Syaiton itu kata syatona. Ya, apa syatona? Bisa dilihat di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Syaiton itu alladzi ba'uda 'anir rahmah, yang jauh dari sifat kasih sayang. Nah, makanya dia kalau kepada dirinya saja berkhianat, apalagi kepada yang lain. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan merupakan musuh kalian yang sangat nyata. Nah, para jemaah rahmat Allah, maka orang beriman adalah bersaudara, ya. Orang mulia tidak bersikap angkuh atas orang rendah. Mereka tidak pula saling merendahkan dan meremehkan satu sama lain. Nah ini, ya, karena yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan takwa kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu di sini. Nah, kalau kita melihat definisi takwa, kita lihat definisi yang diberikan oleh seorang tabi'in, Thalaq bin Habib. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu, SOP yang diajarkan, ditetapkan, dengan mengharap pahala, dan meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu, ya, serta takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah punya itu, tentu sumber utamanya di sini para jemaah. Ya. Dan indikatornya tentu raganya. Ya. Itu. Sehingga kita jangan merasa paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kalian merasa bersih, jangan kalian merasa sok bersih, sok suci, tapi Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun jangan salah paham juga, ya. Mas, kenapa kau tidak sholat? Apakah Anda tidak tahu bahwa takwa itu di sini? Itu salah paham namanya. Takwa di hati, itu Nabi yang mengatakan, ya. Tapi tidak sholat, takwa di sini. Yang penting hatinya, Mas. Yang penting hati. Ya bisa seperti itu. Ya, hati sebagai ukuran pertama, kan Nabi bersabda, yang Allah lihat hati dan perbuatan. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala melihat kepada hatimu. Ah, di sini hati bercokolnya keimanan, keikhlasan, dengki, iri, riya, pamer, itu di sini. Ya, Allah Maha tahu. Nah, kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah. Adapun indikatornya dengan fisik, dengan gerakan-gerakan kita, sehingga tidak bisa dikatakan, ya, kenapa tidak sholat? Loh, kamu tuh di sini, takwa di sini. Itu Nabi yang bersabda. Ya, kemudian tidak sholat, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Sampai ada yang mengatakan, saya meskipun nggak sholat, nggak pernah iri sama orang. Nggak benar para jemaah. Ya, mari kita justru dengan sholat diharapkan kedengkian, iri pada orang itu lepas. Muncul rasa cinta kepada orang beriman, dan cinta paling besar kepada orang beriman adalah memperhatikan bagaimana benarnya akidah dan keyakinan mereka. Ya, bukan membiarkan kekeliruan. Ya, justru sebuah pengkhianatan ketika membiarkan kesalahan dan kekeliruan yang ada pada saudaranya, padahal dia mampu untuk memberikan nasihat, padahal dia bisa untuk memberikan wejangan, meluruskan kekeliruan tersebut. Tentu mengajak dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu. Dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah itu udah kata al-hakamah. Hikmah artinya bijak. Al-hakamah itu apa jemaah? Tali kekang kuda, namanya al-hakamah. Sehingga kuda ditarik ke kanan, dia ikut, tidak berontak, ke kiri juga dia senang.
Itu al-hikmah, dengan nasihat yang baik atau dengan perdebatan yang baik. Nah, ini bukti dari kecintaan kepada saudaranya, di mana cinta para saudara itu ya tidak sebatas kita membantu fisik, tapi juga membantu kebutuhan hati. Ya, dua-duanya para jemaah. Darah-darah mereka sepadan karena tidak dipersyaratkan dalam kisos kecuali kesepadanan dalam agama. Ya. Nah, ini maksudnya, ini perlu penjelasan bahwa di dalam agama Islam kita ya tidak boleh menumpahkan darah. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath, athaybu zani wa nasu bin nafsi, ya, wa tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah, atau kama qala sallallahu. Tidak halal darah seorang yang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kecuali 3 perkara. Orang yang berzina, ya, yaitu dirajam, orang yang membunuh dikisos, dan orang yang meninggalkan agamanya. Tapi ini semua tidak boleh dilakukan kecuali oleh penguasa, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, ini maksudnya di sini darah-darah mereka sepadan karena tidak dipersyaratkan dalam kisos kecuali kesepadanan dalam agama. Ya, kisos itu adalah balasan pembunuhan dengan pembunuhan. Nah, sekarang ini orang membunuh begitu mudahnya para jemaah. Ya, sempat ramai dan heboh, ya, 9 orang jadi korban bahkan dari keluarganya sendiri. Ya. Ini kenapa? Ya, karena memang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa takut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, orang yang dibunuh nanti itu akan pegang kepalanya, ya Allah, ini saya dibunuh sama fulan. Di antara neraka dengan surga ada tempat yang namanya Al-Qantoroh. Nanti dikisos di situ. Ya. Makanya orang membunuh orang itu dia punya 3 dosa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada keluarganya. Yang ketiga, dosa kepada orang dibunuh. Maka dia tidak hanya cukup mohon ampun pada Allah, tapi harus minta kerelaan kepada keluarganya. Kalau keluarga tidak rela, harus dia apa? Dikisos. Setelah itu nanti dia di hadapan Allah sendiri. Ya. Para jemaah rahmati Allah, di hadapan Allah dia akan dihadapkan dengan orang yang dibunuh itu. Dengan cara apa? Diambil amalnya. Sebagai orang yang bangkrut, atadruna man muflis, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatul qabla an yuqda ma alai ukhidat min khatayahum fa turihat alai thumma turihat finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, zakat, puasa, tapi dulu mencela fulan, ya, menuduh orang baik-baik berzina, makan hartanya, menumpahkan darahnya dan memukulnya. Diambil pahala sholat, puasa, zakat dan yang lain, ternyata masih banyak. Diambil, diberikan pada orang yang disakiti, didolimi. Ternyata masih banyak dosa-dosa dia. Akhirnya apa? Diambillah dosa orang lain, dilemparkan kepada orang ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang membunuh punya 3 dosa. Dosa kepada Allah, ya, dosa kepada keluarganya, dan dosa kepada orang yang dibunuh. Tidak cukup mohon pada Allah Ta'ala ampunan, tapi minta maaf kepada keluarganya, ya, atau bayar diat. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi orang yang membunuh tersebut, ya, ya, harus membayar diat, ya, membayar tebusan para jamaah, atau minta dimaafkan. Ini jadi tidaklah mudah, ya, kita itu
Bismillah, maaf. Berinteraksi dengan manusia. Ada ukuran, ada batasan-batasan, ada aturan-aturan. Nah sekarang para jemaah salah sedikit main bunuh. Ya, tidak ini sedikit main, sudahlah, kita sudah bisa menyaksikan banyak. Ya. Oleh karena itu hanya kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya. Salah sedikit di jalan sudah darah ngocor, bukan hanya sekedar darah ngocor, nyawa melayang. Ini seakan-akan manusia itu seperti hewan. Ya. Nah kalau kita bangun persaudaraan kaum muslimin, orang beriman, ya, satu dengan yang lainnya, insya Allah akan terhindar ya dari berbagai macam bencana musibah yang kita lihat para jemaah, pembunuhan begitu mudahnya. Ya diantaranya memang karena tidak ada kisos. Ya. Kalau di Jeddah itu ada Masjid Kisos namanya. Ya mungkin yang sudah pernah ke sana para jemaah, ada di depan Masjid Kisos itu ada kayak seperti apa, balairung tuh ya. Ya setiap biasanya hari Jumat dilaksanakan. Dan bisa dilihat di videonya, orang yang membunuh sudah terbukti, ya sudah diadili, maka hukumnya jadi pancung. Nah, itu bikin jerah. Ya. Nah, disinilah ya kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Telah ditetapkan qisas pada kalian. Ya. Dan dalam qisas ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun dilul albab. Ya. Dalam qisas ada kehidupan. Kenapa? Karena dengan qisas terjaga. Ya. Namun ini sekali lagi yang menjalankan qisas itu bukan Pak DKM. Juga bukan Pak RT, tapi harus penguasa, harus pemerintah yang memiliki kekuasaan. Kalau tidak ya tidak. Makanya ya yang namanya kekuasaan itu memang tidak mudah, berat para jemaah rahmati Allah. Ya. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, para jemaah rahmati Allah, tentu di dalam agama Islam memang ada aturan-aturannya. Ya. Kemudian di sini seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir seperti dalam hadis di atas. Nah, ini perlu penjelasan ya. Di dalam agama kita yang namanya kufur itu artinya yaitu as-satar wa taghtiyah ya. Yaitu menutupi. Ya, orang yang menutupi namanya kafir. Menutupi apa? Kebenaran. Ini kafir. Karena menutupi yang ada di dalam. Namanya kafir. Kafir itu menutupi kebenaran. Ya, karena pada zaman sekarang untuk menyebut istilah itu ya banyak polemik. Ya, sementara ada surat namanya Al-Kafirun. Yang pasti kita tentu tidak perlu kafir, nggak boleh buat apa? Nggak ada ininya. Ya, nyebut-nyebut seperti itu. Namun persoalannya adalah ketika ada interaksi, lalu timbul persoalan. Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, dalam kesempatan ini karena ini yang dibahas ya, karena pada sebagian kita terkadang ini sensitif, maka yang namanya kafir itu tidak satu level para jemaah. Disebut oleh para ulama ada 4 macam. Pertama kafir harbi, kedua kafir dhimmi, ketiga kafir muahad, keempat kafir mustakmin. Apa kafir harbi? Orang kafir yang memerangi. Ya. Itu. Ya kalau yang memerangi tentu saja. Nah ketika kita bicara perang saja kadang jadi polemik. Sementara sampai sekarang Ukraina sama Rusia belum berhenti berperang. Ya USA kadang caplok kemana-mana. Nah jadi para jemaah rahmati Allah, kalau yang kafir harbi yang memerangi itu, kalau tidak memerangi, buka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita para jemaah sehingga tidak sampai kita salah paham terhadap agama kita sendiri. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumul ladina
Ya, la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya. Wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik. Ya. Wa antuqsitu ilaihim, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Ini innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang dengan orang yang berbuat adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 para jemaah. Ya, Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan adil kepada orang yang tidak memerangi. Nah ini. Nah, kafir yang tidak memerangi masuk dalam kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi itu kafir dalam lindungan kaum muslimin atau dalam naungan, ya, membayar jizyah. Adapun kafir muahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai, ya masuk ke sini pakai visa damai, jangan main sabet. Ya, itu salah pahamnya. Ada kafir musta'min yang minta keamanan, suaka politik misalkan seperti itu. Disinilah yang kafir diperangi adalah yang memerangi. Disitulah yang tidak ada tidak ada hukum ketika membunuh mereka, karena mereka memerangi. Tapi tetangga kita yang beda agama, tetangga, masuk para ulama menjelaskan dalam keumuman hadis, yaitu apa? Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nah, tetangga itu kata para ulama menjelaskan ada 3 macam. Pertama, dia muslim, punya hubungan darah, maka dia punya hak sebagai muslim, sebagai orang yang punya hubungan darah dan sebagai tetangga. Yang kedua, dia muslim, tidak ada hubungan darah, maka punya hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Bukan muslim, tidak ada hubungan darah, maka tetap punya hak tetangga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Faqalu man hum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, itu tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jangan sampai salah paham. Misalkan bakar sampah, apalagi karet, dikatakan Pak, asapnya ke sebelah, oh enggak apa-apa, dia bukan orang Islam, biar mati sekalian. Maka tidak seperti itu agama Islam mengajarkannya. Ya, dikatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini para jemaah. Ya, pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu sembelih kambing, kasih itu Yahudi dulu, kasih dia. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika orang berinteraksi dengan yang lain, itu semua ada aturannya antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Ya, sehingga yang namanya kafir yang diperangi, yang memerangi para jemaah. Ada 4 macam: kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'min. Kafir harbi yang memerangi. Kafir dhimmi yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin karena bayar jizyah ketika terjadi peperangan. Yang ketiga, muahad yang mengadakan perjanjian damai. Yang keempat adalah yang minta perlindungan, keamanan. Nah, ini para jamaah. Ya, kita bersama-sama ya. Maka di sini jangan sampai bisa salah paham. Karena ada yang memang kalau kita boleh melihat dan silakan dikoreksi, ada yang ekstrem kanan, ada ekstrem kiri para jamaah. Ya, ekstrem kanan itu berlebihan, ifrat. Ya, sehingga terjadinya seperti yang kita lihat, terjadinya pengeboman, itu tidak benar. Ya. Kemudian tafrid itu meremehkan. Tentu ada batasan. Hubungan sesama manusia silahkan berbisnis sampai ada boikot. Ya, sekarang lagi ribut. Boikot ini, boikot itu. Ini tidak bisa, tetap muamalah silakan, nggak ada masalah. Tapi ada juga yang main, ya semua boleh,
sehingga tidak ada batasan. Maka lakum dinukum waliyadin. Ini para jamaah. Nah, kita dudukkan di sini ya karena kebetulan ini dibahas dan urutannya, dan ini kitab buku ini sudah berapa lama dan dulu diminta kepada saya ya. Ini di sini disebut hubungan orang Islam dengan orang Islam dan orang Islam dengan orang di luar agama Islam ya. Adapun sifat-sifat lainnya, kaum muslimin seluruhnya berada pada tingkatan yang sama. Barang siapa yang membunuh atau memotong salah satu anggota badan secara sengaja dan melampaui batas, maka keluarga korban boleh menuntut kisos terhadap pelakunya dengan syarat terdapat kesamaan pada anggota badan. Jadi kalau orang bertengkar ya, kemudian copot giginya, itu kisos juga giginya. Ini pernah terjadi ada orang cerita sama saya, ada 2 orang bertengkar, dia lepas giginya, masuk ke pengadilan di Saudi, di Arab, ya. Nah, kemudian dia tidak membalas untuk mencopot giginya, karena di dalam Quran disebutkan, ya, dalam surat bisa dilihat pada Al-Maidah ayat yang ke-45 ya. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhun bil udhun ya, was sinna bis sin wal juruha qisas. Kami telah menetapkan pada mereka orang membunuh dibunuh. Orang yang membuat cacat mata juga mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Ini ada kasus gigi sampai copot, berantem. Akhirnya dia ke pengadilan, ya, seharusnya boleh mencopot juga, tapi dia minta ganti diat. Apa gantinya? Mobil. Itu. Jadi memang ada konversinya. Kalau membunuh itu 100 onta. Ya, misalkan memaafkan minta diat 100 onta, musalamatun ila ahliha, ya, wadiyatu musalamatun ila ahliha, ila ahlihi. Diatnya 100 ekor onta kalau memaafkan, ya. Nah, maka di sini para jemaah memang kita harus hati-hati hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, barangkali sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa membangun yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas keimanan, dengan catatan tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, itu Quran dan hadis, ya, jangan bercerai-berai. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, ya. Silakan para jamaah. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi definisi kafir, Ustaz. Iya. Apakah seorang muslimin bisa disebut kafir, Ustaz? Meskipun dia tidak menyatakan keluar dari Islam. Iya. Artinya di beberapa seperti fasik juga bisa, tidak menyatakan keluar dari Islam. Ya, artinya apakah kafir, fasik, istilah tersebut masih bagian dari, bisa saja orang muslim, dan bagaimana sikap kita, Ustaz? Artinya apakah kita mendoakan dia, atau apabila dia tidak juga ini, kita juga mulai mendoakan terhindar dari pengaruhnya dan sebagainya, Ustaz. Syukur penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya, ini penting para jemaah. Pertama, ya, yang harus kita pahami, tidak semua ucapan kufur dan perbuatan kufur serta merta menjadikan orang itu kafir. Ya, apa contohnya? Seperti Ammar bin Yasir yang disiksa oleh orang-orang musyrik dan dipaksa untuk mengatakan Lata Uzza, ya, ribut dan sampai kepada Nabi. Lalu turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang dipaksa sementara hatinya tetap iman, ucapannya kufur, ya, tapi dia dipaksa karena dipukul. Nah, itu berarti apa? Ini dipaksa.
atau orang yang kehilangan kendaraannya di zaman itu, ya, unta sama perbekalannya hilang. Ketika dia cari kemana-mana tidak ketemu. Ketika dia istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ada di sampingnya. Begitu gembiranya orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ucapan seperti ini kufur tidak? Kufur. Tapi tidak kafir. Kenapa? Karena terpeleset dia. Karena begitu gembiranya ngomongnya seperti itu. Ya. Kemudian kasus lagi, orang yang punya dosa banyak, kemudian pesan sama anak-anaknya, kalau aku nanti meninggal, bakar jasad saya. Hadis sahih, ya, dan saya bisa pertanggungjawabkan. Bakar jasad saya. Ya. Kemudian buang abunya di laut. Setelah berhadapan dengan Allah Ta'ala, kenapa kamu melakukan itu? Karena aku takut kepada siksamu ya Allah. Berarti dia memiliki keyakinan yang salah. Allah tidak mampu mengumpulkan abu-abu yang sudah ditebarkan di laut. Kan salah itu, kufur, keyakinan. Tapi dia tidak tahu, sehingga Allah memaafkan dia. Nah, artinya apa? Tidak semua ucapan atau perbuatan kufur serta-merta menjadikan orangnya kafir. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati mengatakan orang kafir, karena ada hadis mengatakan, ya, bahwa kalau ada orang mengatakan, ya, wahai kafir, bisa kembali kepada dia. Idza qala rajulun li akhihi ya kafir, ya, ada orang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka bisa jatuh kepada dia sendiri. Maka tidak boleh serta-merta, ya, gampang mengkafirkan orang, ya. Kemudian kalau ada orang melakukan kesalahan, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kufur, itu banyak faktor, ya. Di antaranya mungkin dia tidak tahu, ya, tidak tahu, ya, dan terpaksa, seperti Nabi bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rawahu al-Baihaqi. Allah Ta'ala memaafkan umatku yang melakukan kesalahan karena tidak sengaja, atau dia lupa, atau dia dipaksa, ya. Nabi juga bersabda, rufi'al qalam an thalath, anis sabi hatta yahtalim, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yaqil. Allah memaafkan umatku, diangkat beban dari umatku ini 3. Anak kecil sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun. Misal tidur, ya, mengatakan ucapan kufur, ya tidak, ada tidur dia. Bahkan tidur bangun jam 10 gak sholat subuh, dimaafkan, tapi tetap sholat di jam 10 pagi, boleh. Kemudian yang terakhir adalah orang yang gila sampai dia waras, sampai dia berakal. Nah, ini jadi artinya orang melakukan kesalahan sampai tingkat kufur, baik ucapan maupun perbuatan, tidak serta-merta menjadikan orang itu kafir. Nah, kemudian ketika ada orang melakukan itu, maka harus ditegakkan kepadanya argumen, hujjah. Siapa? Yaitu orang berilmu. Di sini tentu hakim yang berilmu untuk ngapa kamu begini, kenapa begini. Nah, itu bisa jadi dia mentakwil seperti Khalifah Al-Ma'mun, ya, yang mengatakan Quran makhluk karena dipengaruhi syubhatnya Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad masih memanggil ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya. Padahal sepakat ulama, barang siapa mengatakan Quran makhluk dia kafir. Tapi karena apa? Karena takwil, ya, interpretasi yang salah. Nah, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan itu kafir, jangan. Itu pun bukan kita yang mengadili, orang berilmu, ya, hakim yang berilmu. Nah, kemudian kalau masih meragukan, ya kita hukum asalnya adalah orang itu berada dalam keislaman, keimanan. Kecuali sudah merubah agamanya. Ini loh, saya sudah ganti agama, ini KTP saya, itu baru, nggak didoakan, nggak disolati. Ya, tapi kalau kita kok sepertinya, dia ucapannya, wah ini gak boleh nih, ya, nah itu, ini tidak bisa. Tetap seperti kita sekarang, bapak-bapak ini lagi ngaji, ya, kemudian agak ngantuk sedikit, tadi kok ada mau sholat duha atau syuruk,
ya, ragu, wudu apa enggak. Kalau drot itu sudah jelas. Tapi kalau dis, ya ini. Ini kan yang yakin dalam keadaan suci, yang ragu dalam keadaan hadas. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa diangkat dengan yang ragu. Begitu pula orang ini yakin dalam keadaan Islam tadinya, lalu ada keraguan, nanti ini sudah keluar apa tidak? Kok kemarin kok begini, kemarin kok begitu? Kecuali jelas ini saya ganti KTP nih, sudah ganti agama, ya, itu beda, sudah yakin itu. Tapi kalau kita masih melihat ucapannya atau perbuatannya, wah ini sepertinya tidak boleh, ya. Hukum asalnya tetap berada di atas Islam dan keimanan. Sehingga ketika kita tahu dia meninggal, ya kita perlakukan sebagaimana orang Islam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Cukup, Pak. Baiklah, barangkali sampai di sini. Kalau bisa ada silakan. Atau mungkin yang mau dikoreksi dari apa yang saya sampaikan silakan. Karena ini cukup sensitif ya. Kalau sudah berbicara masalah hubungan satu dengan yang lain, ya silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam Quran kan dijelaskan bahwa salah satu tanda orang beriman sesuai kajian kita hari ini ada tentang sholat yang khusyuk. Oh iya. Alladzina hum fi sholatil khashi'un. Iya, iya. Dan mungkin ada ya apa? Sampai hari ini pun mungkin mencapai sholat khusyuk itu kan juga enggak mudah saja. Iya, iya. Kali Ustaz bisa menjelaskan juga terkait dengan itu, iya. Apakah memang sholat khusyuk ini menjadi tanda bahwa iman kita kalau misalnya belum khusyuk itu iya. apa? Tanda bahwa iman kita belum sempurna atau seperti apa Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Di dalam sebuah hadis disampaikan ya bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa in syi'ta la uhadditsuka bi awwal ilmin yurfa' minan nas al khusyu'. Pertama kali diangkat pada manusia ini adalah al khusyu', ya. Yang diangkat pada umat Nabi ya, pertama kali adalah al khusyu'. Hatta ra'aita ya, sehingga kamu tidak melihat orang-orang khusyuk. Ya. Nah, al khusyu' sebagaimana tadi disampaikan ya, dan juga Allah berfirman wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan pada Allah taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman ya, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk di sini para jemaah terkait dengan hati. Ya, Al-Imam Nawawi beliau menyatakan al-khusyuk wal khudu'. Khusyuk itu terkait dengan hati. Khudu' anggota badan. Ya. Maka khusyuk di situ keikhlasan dalam beribadah. Kemudian ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa harap akan pahalanya. Itu dengan khusyuk dan hati. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa khusyuk? Maka tidak bisa tidak kita harus memenuhi dua syarat amal, al-ikhlas wal ittiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya ketika sholat Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada orang sholat ya masih perbaikin bajunya, masih ini banyak gerakan yang tidak diperlukan. Itu jelas menunjukkan ketidakkhusyuannya karena sudah sibuk dengan yang lain. Ya. Memang khusyuk, tapi pikirannya kemana-mana. Seperti khusyuk badannya, tapi hatinya kemana-mana. Ya, itu namanya hadisul nafsi. Kalau itu bisa membatalkan sholat, kita nggak ada yang sah sholatnya. Karena ketika kita sholat, kita ingat ya, dalam hadis yang panjang hadisnya, hadis Abu Hurairah, ketika adzan dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ketika sudah adzan selesai, kembali lagi. Ketika qomat, lari lagi. Selesai qomat, balik lagi. Lalu membisik pada saat utul kada wa kada. Coba kamu ingat yang ini yang itu. Yang tadi ya dimarahi atasan ketika meeting, nggak ingat, sholat itu ingat semua. Dari awal sampai akhir. Dari takbir sampai salam. Seandainya itu membatalkan sholat kita nggak ada yang sah. Tapi kadarnya. Karena apa? Orang sholat ya ketika selesai dia hanya dapat usyruha,
tus'uha, thumunuha, dan seterusnya. Dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ya, setengahnya kata Nabi. Artinya kualitas di sini ya terkait dengan kekhusyuan. Maka khusyuk insyaallah bisa didapatkan tentu pertama kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba untuk selalu syukur, zikir, syukur padamu dan baik dalam ibadah. Nah, doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas ketaatan, di atas agamamu. Yang kedua adalah kita memahami gerakan salat sesuai dengan sunnah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya memahami apa yang kita baca. Ya, Al-Fatihah para jemaah yang sangat mudah, 17 kali sebelum tambah yang sunnah. Maka kita pahami, karena Al-Fatihah itu dialog dengan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Nah, kalau kita salat bersama imam, ya kita dengarkan imam. Ya. Kalau salat sendiri, nah kita bisa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, hambaku telah memuliakan aku. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Jadi kita baca Al-Fatihah itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bacaan yang kita baca usahakan dipahami. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita ruku, sujud, doa ketika sujud, nah itu. Dan memang khusyuk itu karunia. Kita sudah berusaha di dalam Al-Fatihah, hanya mungkin dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang lain sudah lupa. Tapi Duhur 4 rakaat, masih ada rakaat kedua. Ketika kita berdiri baca Al-Fatihah dan surat, masih ada kesempatan dalam ruku. Ketika ruku lalai separuhnya, masih ada kesempatan dalam sujud. Maka di sini gunakan kesempatan-kesempatan itu ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita. Kamu tidak khusyuk, kamu masih mikir di kantor, kamu masih mikir di pasar, masih mikir di rumah, langsung kita tepis. Boleh tidak ya baca ta'awud? Boleh. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tuh. Boleh ketika salat para jemaah. Ya. Hadisnya sahih. Itu. Nah, oleh karena itu sayang, karena salat itu memang perkara yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabul 'abdu min 'amalihi as-shalah. Fa idza shalaha shalaha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Pertama dihisab dari amal hamba salat. Kalau salat baik, insyaallah yang lain baik. Kenapa? Kalau baik salat yang lain baik. Coba kita perhatikan ya, dari takbir sampai salam. Itu semua mengandung kebaikan. Ya, kalau betul 100% betul inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tadi Nabi bersabda ya bahwa yansarifur rajul min salatihi ma kutiba lahu illa tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, humusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Tidaklah orang lepas dan pergi dari sholatnya kecuali dicatat pahalanya ada dapat 1/9, ada dapat 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengahnya. Nah ini. Nah oleh karena itu kesempatan untuk khusyuk itu memang tidak mungkin didapatkan semua ya. Tapi lihat, perhatikan satu rakaat itu terdiri apa saja, rakaat kedua juga demikian dan seterusnya. Manfaatkan. Demikian barangkali para jemaah, semoga bermanfaat ya. Minta pada Allah salat sesuai dengan sunnah dan pahami bacaan-bacaan dan gerakan yang kita ucapkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.